Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 574. Kehancuran sekte kebajikan benar-benar mengejutkan semua orang. Awalnya, setelah gerbang gunung sekte suci mistik dihancurkan, sekte kebajikan memiliki kesempatan untuk menguasai wilayah tersebut, serta memperoleh sumber daya yang luas, yang akan membuatnya semakin kuat di masa depan. Namun, kemunculan Luo Xiu mengubah segalanya. Para ahli di puncak kekuatan sekte kebajikan musnah, dan sekte yang besar itu tiba-tiba kehilangan pemimpin, memaksanya untuk bubar. Dalam beberapa waktu terakhir, perkembangan sekte Tarsuna sepenuhnya dipercayakan kepada Lin Zifeng oleh Luo Xiu. Luo Xiu merasakan suatu perasaan familiar terhadap Lin Zifeng yang tidak bisa ia jelaskan. Lin Zifeng juga merasakan hal yang sama terhadap Luo Xiu. Ini mungkin mengapa ketika mereka pertama kali bertemu di wilayah pegunungan Hengling, keduanya langsung merasa akrab satu sama lain. Luo Xiu secara samar-samar berspekulasi bahwa hal ini mungkin terkait dengan siklus reinkarnasi, mungkin kehidupan masa lalu mereka pernah saling bersinggungan di salah satu kehidupan sebelumnya. Selain itu, bakat Lin Zifeng sangat tinggi. Meskipun sebelumnya di alam samudera bintang ia tidak memiliki warisan yang luar biasa, dia tetap menjadi yang terdepan di tingkat yang sama. Sekarang, setelah bertahun-tahun, kekuatannya telah berkembang pesat hingga mencapai 7 lapisan kerajaan Kaisar Bela Diri. Sementara itu, Luo Xiu, setelah mencapai tingkat Dewa Iblis, memperoleh lebih banyak teknik rahasia dan ilmu bela diri melalui roh samsara, termasuk tahap kedua dari teknik pemurnian darah dewa leluhur dan kelanjutan dari berbagai teknik ilahi tingkat atas. Namun, Luo Xiu tidak langsung memberikan ilmu-ilmu tersebut kepada para murid Tarsuna. Pasalnya, asal-usul dari teknik-teknik ini sangat besar, bahkan mungkin berasal dari salah satu kekuatan besar di 8 dunia tertinggi. Jika sampai diketahui, ini bisa membawa bencana besar bagi Tarsuna. Meskipun ada aturan di dunia bawah yang melindungi mereka dari kedatangan ahli yang terlalu kuat, para jenius dan kultivator tangguh di dunia atas tidak akan ragu untuk menghancurkan sekte manapun di dunia bawah, bahkan menghancurkan seluruh dunia jika diperlukan. Meskipun Luo Xiu memiliki 6 dewa langit yang dikuasainya melalui esensi jiwa untuk menjaga sekte Tarsuna, kekuatan keseluruhan sekte ini masih dianggap kelas menengah di dunia surga misterius. Pada suatu hari, Feng Wuxin muncul di aula reinkarnasi. Gerbang sekte suci mistik telah dihancurkan oleh sekte kebajikan, dan Feng Wuxin, yang kekuatannya lebih lemah dari penguasa sekte kebajikan, berencana untuk membawa 100 lebih murid jeniusnya ke dunia lain, menunggu hari untuk bangkit kembali. Namun, yang terjadi sungguh mengejutkan, karena penguasa sekte kebajikan tewas dibunuh. Dan pelakunya bukanlah seorang ahli terkenal, melainkan Luo Xiu. Di dunia surga misterius, sebagian besar orang tidak tahu banyak tentang Luo Xiu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang pemuda yang dulu membunuh Tian Wuqian, jenius nomor 1 dari sekte kebajikan, dalam duel hidup dan mati di kota Kristal Dewa. Setelah itu, dia diburu oleh para sesepuh dewa dari sekte kebajikan. Namun, Feng Wuxin mengetahui lebih dari itu. Berdasarkan informasi dari saudara-saudara Sun, Luo Xiu telah berlatih kurang dari 100 tahun. Bakat yang luar biasa, mencapai tingkat Dewa Iblis dalam 100 tahun, sudah sangat mengesankan. Namun, Luo Xiu tidak hanya mencapai level ini, kekuatannya benar-benar luar biasa, mampu membunuh seorang Tuan Langit. Feng Wuxin menyadari bahwa Luo Xiu memiliki banyak rahasia. Mungkin ini ada hubungannya dengan peninggalan Dewa Perang Huang Tian, tetapi selain Luo Xiu dan situs Zhenjian, tidak ada yang tahu apa peninggalan tersebut. Benda, apa yang bisa membuat seorang Raja Dewa terobsesi? Feng Wuxin memandang Luo Xiu dengan tatapan rumit saat mereka berada di aula reinkarnasi, hanya ada mereka berdua di ruangan itu. Penguasa Langit Feng, semoga Anda dalam keadaan baik, kata Luo Xiu dengan tenang, bertukar pandangan dengan Feng Wuxin. Jika situs Zhenjian tidak tiba-tiba muncul, mungkin target terbesar Luo Xiu di dunia iblis adalah mengalahkan Feng Wuxin. Namun, sekarang setelah segalanya berlalu dan Luo Xiu telah melampaui Feng Wuxin dalam hal kekuatan, sudut pandangnya terhadapnya juga telah berubah. Apa yang terjadi pada dirimu sungguh luar biasa dan sulit dipercaya, Feng Wuxin menghela napas. Dia tahu bahwa jika Luo Xiu mampu membunuh penguasa sekte kebajikan, dia jelas bukan lawannya. Jika Feng Wuxin berharap menjadi elang yang terbang tinggi di langit, maka Luo Xiu adalah naga sejati, yang ditakdirkan untuk melayang di atas awan. Mereka berada di dunia yang berbeda. Dia bisa memprediksi bahwa Luo Xiu tidak akan tinggal lama di dunia surga misterius dan suatu hari akan memasuki dunia yang lebih luas untuk mengejar jalan bela diri yang lebih tinggi. Aku rasa kita bisa bicara sekarang. Luo Xiu memberi isyarat agar Feng Wuxin duduk, dan setelah dia duduk, Luo Xiu mulai berbicara.
Beberapa hari kemudian, sekte suci mistik mulai dibangun kembali. Hanya sebagian dari bekas wilayah sekte suci mistik yang digunakan, dan gerbang baru yang dibangun jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Ketika gerbang gunung sekte suci mistik dihancurkan, banyak murid yang melarikan diri kembali, tetapi setelah pertempuran besar ini, sekte itu tetap kehilangan banyak talenta. Hanya tersisa sekitar belasan dewa iblis, dan satu-satunya penguasa langit yang tersisa adalah Feng Wuxin. Gerbang gunung sekte suci mistik dan sekte Tarsuna kini dibangun bersama atas saran dari Luoxiu, karena sekte Tarsuna kekurangan fondasi yang kuat, dan Luoxiu akan segera meninggalkan dunia surga misterius. Jika kedua sekte ini saling membantu, hal ini akan memastikan keberlangsungan warisan sekte Tarsuna. Luoxiu bahkan memberikan teknik 5 elemen agung kepada Feng Wuxin tanpa memikirkan dendam masa lalu. Teknik ini berasal dari sekte Yin yang di dunia besar segala hukum, dan meskipun di sana hanya diperuntukkan bagi murid biasa, di dunia bawah teknik ini bisa disebut sebagai salah satu teknik paling top. Terutama bab kedua dari teknik tersebut yang mencakup metode untuk mencapai Raja Dewa, yang sangat dibutuhkan oleh Feng Wuxin. Setelah itu, Luoxiu mulai menutup diri untuk berlatih dan tidak lagi peduli pada urusan luar. Dahulu, dia mendirikan sekte Tarsuna di dunia alam samudera bintang untuk membangun kekuatan sendiri, sehingga meskipun dia tidak hadir, kekuatan yang dibangunnya akan melindungi keluarga dan teman-temannya. Selain itu, dia juga melakukannya untuk memenuhi harapan Kaisar Bela Diri Mistik Hitam dalam membangun kembali Tarsuna. Sekarang, dengan kekuatannya yang semakin matang, Luoxiu hampir tidak memiliki ancaman di dunia bawah. Bahkan, kehadirannya sendiri sudah menjadi ancaman bagi musuh-musuhnya. Dengan adanya Feng Wuxin di sekte Tarsuna, tidak ada lagi kekuatan di dunia surga misterius yang dapat mengancamnya. Nasib dan perkembangan sekte di masa depan sepenuhnya bergantung pada upaya mereka sendiri. Setelah melalui berbagai cobaan di dunia alam samudera bintang selama puluhan tahun, banyak konflik dan emosi yang mematangkan hatinya. Dia sadar bahwa meskipun dia sudah menjadi dewa iblis, yang dianggap terkemuka di dunia bawah, di dunia atas, dia hanyalah salah satu dari sekian banyak yang berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan di antara mereka yang berada di dunia menengah yang diciptakan oleh Dewa Kaisar dan Dewa Agung, banyak yang jauh lebih kuat darinya. Luoxiu bertekad untuk mengejar puncak seni bela diri, yang berarti dia harus terus menghadapi tantangan, dari alam samudera bintang hingga alam surga misterius, dan pada akhirnya dapat berdiri di salah satu dari 8 dunia tertinggi. Dengan kehancuran sekte kebajikan, Luoxiu memperoleh banyak sumber daya dan harta, terutama dari cincin penyimpanan milik penguasa sekte kebajikan, yang berisi dunia rahasia dan kekayaan tak terhitung. Dengan dukungan sumber daya ini, ditambah dengan teknik pemurnian darah dewa leluhur yang dapat meningkatkan bakat para kultivator, Yan Yuer dan Yan Siruo memutuskan untuk menutup diri untuk berlatih dan berusaha mencapai tingkat dewa iblis. Sementara itu, Luoxiu juga menutup diri di dalam aula reinkarnasi, dengan bola cahaya mengambang di depannya, yang merupakan jantung dunia yang dia peroleh dari dunia alam samudera bintang. Sepertinya jantung dunia tingkat rendah ini tidak cukup untuk membuka titik kedua, gumam Luoxiu, wajahnya tampak serius. Meskipun membuka titik pertama dalam tubuh adalah yang paling sulit, membuka 17 titik berikutnya tidak jauh lebih mudah. Kesulitan ini berkaitan dengan kekuatan yang dilatih oleh seorang kultivator. Luoxiu melatih hukum kehidupan dan kematian, ruang dan waktu, serta 5 elemen, yang membuat proses membuka titik-titik tersebut lebih sulit. Jika aku memiliki jantung dunia tingkat menengah, mungkin itu akan cukup, kata Hong Tian, suaranya terdengar dari tombak naga hitam. Mendengar ini, mata Luoxiu bersinar. Setiap dunia memiliki jantung dunia, dan jika dia dapat mengumpulkan banyak jantung dunia, itu akan sangat memudahkan pelatihannya. Namun, meskipun gagasan itu sederhana, melaksanakannya sangat sulit. Para ahli yang menciptakan dunia sering menyembunyikan jantung dunia di tempat yang sangat berbahaya, dan dalam aturan dunia ini, bahkan kekuatan setengah dewa langit tidak mampu menanggung risiko ini. Seandainya jantung dunia mudah didapatkan, kekuatan besar di dunia atas sudah lama mengirim orang untuk mengumpulkannya. Jantung dunia sangat langka dan hanya dapat terbentuk pada awal penciptaan alam semesta. Kini, setelah alam semesta melalui 3000 era dan 3 miliar tahun, tidak ada lagi kondisi untuk menciptakan jantung dunia. Setiap jantung dunia adalah harta karun tak ternilai. Pada zaman dahulu, banyak dari mereka digunakan untuk menciptakan dunia, yang menyebabkan kelangkaan jantung dunia. Tubuh manusia memiliki 108 titik, dan setiap titik memerlukan setidaknya 1 jantung dunia untuk dibuka. Seorang kultivator yang ingin membuka semua 108 titik membutuhkan 108 jantung dunia, dan semakin tinggi kekuatan mereka, semakin tinggi pula tingkat jantung dunia yang dibutuhkan. Jumlah ini mungkin tidak tampak besar, tetapi untuk Luoxiu, yang mengalami kesulitan lebih besar daripada orang lain, itu menjadi masalah besar. Bersambung.